Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jendela Wirausaha Bocah Gandus. Tapi kali ini kita mau bahasa Palembang dulu ya. Bahasa Palembang dulu untuk kali ini. Topik hari ini tentang marketing, cara meloketkan marketing. Teringat waktu dulu aku ikut seminar sekitar tahun 2013. Itu di salah satu hotel di kampus ya, di daerah Angkatan 45. Yang kebetulan narasumbernya Pak Kuat Subarja. Nah, di situ dia ngasih ke beberapa tips untuk cak mano cara meledak profit. Nah, kali ini kita nak bahas tentang itu. Waktu itu kalau nak bayar itu harga tiketnya sekitar 450.000. Tapi alhamdulillah aku ikut dapat gratis, dapat voucher waktu itu tuh. Ya kita mulai. Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe dulu yang di sini supaya tidak ketinggalan channel berikutnya. Baiklah, cara untuk meledak profit itu yang pertama logo. Logo itu penting. Ada juga yang ngomong tidak penting. Logo itu pentingnya ngapa? Logo itu adalah suatu identitas usaha kita. Dimana dengan cuma jengok logo itu baik, kita sudah teringat dengan usaha itu. Contohnya baik. Anak kami di rumah belum bisa baca waktu itu, umurnya waktu itu sekitar 3 tahun. Nah, nengok logo JM, dia langsung, itu JM, ada JMB. Terus lihat Jeko, mampir ke Jeko. Padahal dia waktu itu belum bisa baca. Nah, di situ dahsyatnya tuh logo tuh. Jadi kalau untuk logo tuh kita harus mikir ke dengan serius. Apa logo usaha kita, entah itu kuliner, entah itu usaha usaha APK ataupun usaha apa yang lainnya. Yang penting logo itu penting. Bisa kita sewa jasa desain grafis untuk buat logonya, atau kalau kita punya keahlian ya bikin dewek ke logonya. Logo yang menarik. Yang pasti usahakan logo itu jangan sampai dibuat masing-masing, karena logo itu sangat penting. Nah, yang kedua, promosi. Untuk meledak profit itu yang pastinya promosi. Itu malahan itu induk dari segala usaha. Maupun media sosial, lewat Facebook, lewat WA, Instagram ataupun Telegram sekarang. Tapi banyak para pelaku usaha tuh yang cara meledak profitnya dengan cara yang agak tidak masuk akal. Contohnya, kalau untuk kuliner biasanya untuk dia biasanya cara meledakannya dia ngasih ke voucher itu dia nyetak sekitar 100 voucher. 100 voucher itu dia cetak, dia bagi-bagi untuk dibagi ke dengan wong yang tidak kenal. Jangan dikasih dengan wong kenal. Kalau wong kenal untuk apa dikasih ke? Karena dia sudah kenal kita, dia sudah tahu usaha kita, wong yang tidak kenal. Dan untuk mendapatkannya bisa diusahakan, maksudnya voucher itu tuh jangan ada tanggalnya masing-masing. Voucher 1 tanggalnya untuk tanggal sekian, voucher 2 untuk tanggal 2 misalnya, voucher 3 untuk tanggal 4. Jadi yang datang tuh juga setiap hari. Jadi seolah-olah usaha itu tuh lami. Ada lagi yang dengan usahanya dia pas launching usaha nyewa kalangan bunga atas nama
atas nama usaha dia dewek, padahal yang mesen itu dia dewek. Misalnya dia contoh PT Makmur Jaya mengucapkan selamat, ada yang cek itu. Ada lagi yang lebih gilanya, dia buka usaha, dia buat tim. Kebetulan usaha dia tuh di pinggir jalan nih, dia bikin tim. Tim itu khusus untuk buat macet. Nah itu jangan ditiru kalau pasti nyusah uang lain, nyusah uang banyak. Jadi dia usaha tuh di pinggir jalan, dibuat sejalan itu dibikin macet. Jadi uang di jalan tuh bertanya-tanya, macet oleh apa? Macet oleh apa? Oh itu nah, ada uang buka usaha baru, usaha itu. Oh, jadi dari mulut ke mulut. Kayak itu. Tapi kalau ini apa? Ada lagi kalau di sini ya pernah dengar kawan aku juga usaha dia. Kalau dia usaha dia tuh dia cukup cara yang simple baik. Dia cukup naik angkot, terus dia ngomong nanyo sama wong ini, sama kawan seangkotnya. Misalnya bibi atau mamang atau kawan, Bi, kamu tahu nggak usaha ini? Usaha laundry katakanlah, usaha laundry berkah. Agak nanya yang nggak tahu. Terus dia itu aku nak nyuci cucian aku, kabarnya di situ tuh bagus. Nah dari dia ngomong itu seangkot tuh nengok. Itu sudah jadi promosi. Agak nggak lama dia naik angkot lagi. Promosikan lagi. Tahu nggak dengan usaha laundry berkah? Di situ tuh bagus. Aku direkomendasi untuk nyuci di situ. Padahal dia dewek yang punya usaha itu. Atau usaha makanan. Nanya di kawan seangkot. Tahu nggak kau ini pempek Cek Nawa itu? Pempek Cek Nawa tuh kabarnya lemak nian. Aku nak beri lah. Oh, nggak tahu tuh. Uang kan berpikir, oh, lemak nian apa pempek itu? Padahal yang kita deh yang ini yang mempromosikannya, itu. Yang ketiga, kita harus tetap belajar yang pastinya. Baik belajar secara otodidak ataupun belajar dengan wong yang sudah pengalaman. Belajar dengan wong sukses intinya. Atau misalnya belajar dengan wong gagal. Boleh tak belajar sama wong gagal? Boleh. Ngapa kita boleh belajar dengan gagal? Belajar ngapa dia bisa gagal. Jadi belajar dengan wong sukses itu 80%, belajar dengan wong gagal tuh 20%. 20% baik. Jangan banyak-banyak, agak ikut gagal juga. Nah, jadi cukup itu baik yang aku bisa sampaikan. Karena waktu dan tempat tidak memadai. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.